Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafiq Mukni mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Pasalnya penampungan warga Gaza di tanah air hanya bersifat sementara, bukan permanen seperti relokasi. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 11 April, Syafiq menambahkan jumlah warga Gaza yang dievakuasi ke Indonesia juga tidak banyak. Hanya mereka yang terluka serta anak-anak yatim yang diprioritaskan. Menurut Syafiq, proses pengobatan juga hanya memerlukan waktu beberapa bulan. Setelah kondisi mereka pulih dan situasi Gaza aman, mereka yang dievakuasi ke Indonesia harus segera dipulangkan ke Gaza. Selain evakuasi untuk pengobatan, Syafiq juga mendukung apabila Indonesia memberikan pendidikan untuk warga Gaza seperti yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah. Namun rencana Prabowo untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia ditentang oleh Majelis Ulama Indonesia. Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas menilai, upaya evakuasi merupakan bagian dari tipu muslihat pendudukan Israel dan Amerika Serikat. Ia khawatir jika rencana tersebut terrealisasi, Israel bisa lebih leluasa menguasai Gaza. Pemimpin Gerakan Ansarullah Yaman, Sayyid Abdul Malik Al-Houthi menegaskan bahwa serangan Amerika Serikat tidak akan mampu melemahkan militernya. Pernyataan itu disampaikan pada Kamis 10 April saat Pentagon pamer kapal induknya yang kedua tiba di Timur Tengah. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Houthi mengklaim bahwa Yaman dibangun atas fondasi ideologis yang kokoh, sehingga dirinya yakin sekuat apapun tekanan dari Amerika tidak akan mampu merusak stabilitas militernya. Lebih lanjut, Al-Houthi menegaskan bahwa kelompoknya akan terus mendukung Gaza sampai Israel berhenti menyerang. Sementara itu, Komando Pusat Amerika atau CENTCOM mengunggah video saat jet tempur F-35C yang dilengkapi bom lepas landas dari dek penerbangan. Ternyata jet tersebut adalah bagian dari kelompok penyerang kapal induk USS Carl Vinson. Kapal tersebut hadir di Timur Tengah untuk memperkuat USS Harry S. Truman dalam melawan Houthi Yaman. Dengan begitu, jumlah kapal induk Pentagon di kawasan tersebut kini menjadi 2 unit. Saudara-saudara sekalian, Majelis Agung yang terhormat, kita merasakan bahwa saat ini keadaan dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita merasa sekarang bahwa terjadi penindasan oleh bangsa-bangsa yang besar terhadap bangsa-bangsa yang lemah. Kenapa saya bicara begini? Saya merasa kami di Indonesia melihat sikap Turki, kepemimpinan pemimpin Turki yang tegas membela mereka yang lemah, yang tegas membela perjuangan rakyat-rakyat yang tertindas, terutama saudara-saudara kita di Palestina. Banyak negara bicara tentang demokrasi, bicara tentang hak asasi manusia. Tetapi pada saat anak-anak dibom, ibu-ibu tidak berdosa dibom, rakyat Gaza kehilangan semua kehidupan mereka, banyak negara diam, pura-pura tidak tahu, dan pura-pura bahwa itu bukan pelanggaran hak asasi manusia. Turki punya sikap yang tegas, karena itu kami merasa ingin bersama Turki membela keadilan, kebenaran di dunia yang sekarang penuh ketidakpastian.
Kapal induk kedua milik Amerika Serikat USS Carl Vinson telah tiba di Timur Tengah. Pada Jumat 11 April, Pentagon memamerkan jet tempur dari kapal tersebut yang bertugas untuk menyerang Houthi Yaman. Komandan Pusat Amerika atau CENTCOM mengatakan jet tempur F-35C dilengkapi dengan berbagai bom sebelum lepas landas dari dek penerbangan. Tidak jelas jenis amunisi apa saja yang dipasang pada jet tersebut. Namun yang pasti bom tersebut akan dijatuhkan di Yaman untuk menargetkan kelompok Houthi. CENTCOM mengatakan kapal induk USS Carl Vinson hadir di Timur Tengah untuk memperkuat USS Harry S. Truman yang sudah bertugas di kawasan tersebut sejak Desember tahun lalu. Kedua kapal akan bekerja sama untuk melawan Houthi yang dianggap Amerika sebagai kelompok teroris. Dikutip dari Al Arabiya, USS Carl Vinson sebelumnya bertugas di kawasan Indo-Pasifik. Namun Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengalihkannya ke Timur Tengah untuk memperkuat pertahanan Amerika. Ia memperingatkan bahwa Houthi akan mengalami nasib buruk karena terus-menerus menyerang kapal di Laut Merah. Kelompok Hamas merilis video yang menampilkan serangan rudal terhadap Israel. Serangan itu menargetkan kota Ashdod sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di Gaza. Dalam pernyataan resmi di Telegram pada Kamis 10 April, Hamas mengatakan rudal yang dipakai berjenis S-55. Sebelum diluncurkan, pasukan Hamas terlihat merakit alat yang diduga untuk mendukung serangan. Israel mengonfirmasi ada 10 rudal yang berasal dari Gaza pada Minggu 6 April malam. Sirine peringatan langsung dibunyikan di Israel Tengah, khususnya di Ashdod dan Ashkelon. Israel mengklaim sebagian besar rudal berhasil dicegat, namun ada satu yang lolos. Pemerintah kota Ashkelon menyebut rudal yang jatuh memicu kerusakan pada sejumlah bangunan dan mobil. Selain itu, seorang warga juga dilaporkan terluka akibat terkena pecahan rudal. Serangan ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu marah besar dan memerintahkan pembalasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.